Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurrahmawati dengan NIM 0488746625 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di program ini kita bisa menyimpan menu makanan dan minuman, nambahin diskon persen, bikin pesanan pelanggan, dan otomatis cetak struk pembayaran plus menyimpan ke file. 1. Struktur umum program. Pertama, aku jelasin dulu struktur kelasnya. Menu item untuk kelas induk untuk semua item menu, makanan turunan menu item buat makanan, minuman turunan menu item buat minuman, diskon turunan menu item buat diskon persen. Menu mengatur daftar menu restoran, pesanan mengatur pesanan satu pelanggan dan hitung total bayar. Dan restoran app ini yaitu kelas utama tempat program dijalankan. Nah, yang kedua ada kelas menu item. Di atas ada abstrak kelas menu item. Kelas ini menyimpan data umum seperti nama, harga, dan kategori. Ada getter dan setter dan dua metode abstrak, yaitu tampil menu, cara nampilin item di layar, to file string, cara nyimpan item ke file menu txt. Semua kelas turunan wajib implementasi dua metode ini. Yang ketiga ada kelas makanan dan minuman. Kelas makanan dan minuman. Makanan punya tambahan jenis makanan, contoh berat, ringan, dan dessert. Minuman punya jenis minuman, contohnya panas, dingin, dan jus. Keduanya memiliki override. Override tampil menu untuk bikin tampilan rapi di konsol, sedangkan override to file string untuk bikin format teks seperti makanan nasi goreng 25.000, makanan utama berat. Format inilah yang nanti disimpan di menu txt dan dibaca ulang. Yang keempat ada kelas diskon. Ini juga turunan dari menu item, bedanya punya field diskon persen, misalnya 5 atau 10. Tampil menu menampilkan diskon, kategori promo, dan persen diskon. To file string menyimpan data dengan format diskon 5%, promo 5. Diskon ini bukan item makanan, tapi dipakai untuk mengurangi total harga semua makanan dan minuman yang dipesan. Yang kelima ada kelas menu. Kelas menu dipakai untuk mengatur daftar menu restoran. Isinya ada array list, menu item, tempat untuk menyimpan semua item menu, tambah item untuk nambah makanan, tambah item buat nambah makanan, minuman, atau diskon. Tampil menu, nampilin seluruh metode dengan nomor urut, ambil item atau indeks, ambil item berdasarkan nomor pilihan user. Simpan ke file, tulis semua menu ke file menu txt. Muat dari file, baca kembali menu txt dan buat objek makanan, minuman, atau diskon sesuai tipenya. Yang keenam ada kelas pesanan. Kelas pesanan dipakai untuk satu transaksi pelanggan, menyimpan nama pelanggan, dan daftar menu item yang dipesan. Di sini ada tambah untuk menambah item ke pesanan. Lalu ada hitung total. Semua item bukan diskon dijumlahkan ke subtotal. Semua item diskon dijumlahkan persennya. Total diskon rupiah sama dengan subtotal dikali total diskon persen per 100. Total bayar, subtotal dikurangi diskon nominal. Lalu tampilkan struk, menampilkan daftar makanan atau minuman yang dipesan, menampilkan diskon yang dipakai, menampilkan subtotal, total diskon, dan total bayar, dan menyimpan struk ke file struk nama pelanggan txt. Yang ketujuh ada kelas restoran app atau main program. Terakhir ya, kelas ini sebagai program utama atau di main. Pertama, program panggil menu, muat dari file untuk baca menu dari menu txt kalau filenya. Lalu menampilkan menu utama. Tambah menu item, tampilkan menu restoran, buat pesanan, simpan menu ke file, muat menu dari file, lalu keluar. Di metode tambah item menu, user pilih jenis makanan, minuman, atau diskon. Kalau pilih makanan atau minuman, input nama, harga, kategori, dan jenis. Kalau pilih diskon, cukup input nama dan persentase diskon. Kategori otomatis, promo, harga 0. Di metode buat pesanan, program minta nama pelanggan, lalu tampilkan menu. User pilih nomor menu berkali-kali, kalau sudah selesai, user tekan 0. Program lalu memanggil p tampilkan struk untuk menghitung dan mencetak struk. Lalu kita langsung running aja ya programnya di sini. Dan ini hasilnya setelah kita running. Karena sebelumnya kita belum menambahkan item menu di sini, maka hasilnya kosong ya. Jadi kita harus menambahkan item menu terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan 2 item, yaitu nasi goreng dan es jeruk. Oke, setelah berhasil dimasukkan menunya, kita simpan terlebih dahulu ke file. Setelah disimpan, kita
coba tampilkan menunya ya. Nah, ini sudah muncul menunya. Di sini mari kita buat pesanan. Nah, oke. Setelah memakai diskon, total biaya yang harus dibayar adalah sekian. Misalnya kita mau memanggil menu dari file, karena sebelumnya kita sudah menyimpannya ya ke file, menyimpan menunya ke file. Di sini kita bisa memanggilnya dengan klik saja angka 5. Nah, ini tampilan file menu txt-nya ya, karena sebelumnya saat kita menambahkan item menu restoran, kita sudah menyimpan menunya ke file dan otomatis akan tersimpan ke folder kita. Jadi kita bisa memanggil langsung dari file jika ingin menampilkan menunya lagi. Jadi jika sudah, maka bisa klik saja 0 di sini untuk keluar, dan maka program akan selesai. Jadi singkatnya, program ini memanfaatkan konsep OOP di Java, pewarisan lewat menu item dan kelas turunannya, pengelolaan data menu lewat kelas menu, dan perhitungan transaksi lewat kelas pesanan. Program ini cocok sebagai contoh proyek kecil untuk tugas pemrograman berbasis objek dengan studi kasus restoran. Jadi cukup sekian tugas praktik saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.